Nama saya Naila Mianisa Ainingtyas dari kelas 12 MIPA 2 absen 22. Dan saya Dita Amelia Putri dari kelas 12 MIPA 2 absen 7. Hai, di sini kita akan menjabarkan novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Check it out. Sinopsis dari novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama. Beliau tidak melupakan jasa para senopati yang setia dan banyak membantunya. Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban, serta yang lainnya juga diberi pangkat. Sang Prabu telah mengawini 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Keempat putri itu adalah Dyah Tribunan yang menjadi permaisuri. Yang kedua adalah Dyah Nara Indraduhita. Yang ketiga adalah Dyah Jaya Indradewi, dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara, ini menjadi istri yang paling dikasihinya. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh Sang Prabu ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Sang Prabu terpikat oleh kecantikan putri yang kedua, yaitu Darapeta. Maka diambillah putri itu menjadi istrinya yang kelima. Terjadilah persaingan di antara para istri yang dilakukan secara diam-diam dalam merebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda. Tentu saja, Ronggolawe yang setia sejak zaman Prabu Kartanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun, persaingan dan kebencian secara diam-diam itu tidak sampai menjadi permusuhan terbuka. Sampai akhirnya Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi menjadi pembesar tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yang tentu saja membakar hati Ronggolawe. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darapeta. Mendengar pengangkatan patih ini, Ronggolawe marah, bukan main. Nasi yang sedang di kepalanya dibanting ke atas lantai yang kemudian dibalas ke dalam lantai serta ujung meja yang diremasnya hancur. Kedua istri Ronggolawe menghibur dirinya, akan tetapi Ronggolawe bangkit, berdiri dan tetap pergi menemui Sang Prabu. Pada waktu itu, Sang Prabu tetap dihadap oleh Senopati dan Punggawa. Mereka terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap Sri Baginda. Dengan suara lantang, Ronggolawe melontarkan penolakannya terhadap pengangkatan Senopati Nambi. Hebat bukan main, ucap Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian marah. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena menghormati Sang Prabu. Akan tetapi, Sang Prabu tetap tenang dan bahkan tersenyum kepada Ronggolawe. Sang Prabu menuturkan bahwa pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamengkubumi telah dipertimbangkan masak secara telah mendapatkan persetujuan dari yang lain. Dengan muka merah berkata tentang bahwa pengangkatan tersebut menurutnya Nambi adalah seorang yang bodoh, lemah, penakut, rendah budi, dan tidak berwibawa. Ronggolawe terus mencaci maki karena ia tidak bisa menerima atas keputusan Sang Prabu mengangkat Nambi sebagai Patih Hamengkubumi. Hari demi hari Ronggolawe bekerja tidak karuan, uring-uringan dan sebagainya. Berita tersebut diketahui oleh raja. Lalu suatu hari raja memanggil Ronggolawe untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Akhirnya raja memutuskan untuk memecat Ronggolawe dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dari novel sejarah Kemelut di Majapahit. 1. Tema. Tema yang diangkat dalam novel ini adalah pemberontakan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dalam novel Kemelut di Majapahit ini adalah tokoh utama dan protagonis, yaitu Ronggolawe dan Raden Wijaya. Tokoh tambahan dan antagonis, Darapeta,
Tokoh tambahan lainnya Dewi Mertoprogo, Dewi Tirtawati, Dyah Tribunan, Dyah Nara Indrajita, Dyah Gayatri, Kebo Anabrang, Senopati Nambi, Lembu Sora, Gagak Sarkono, dan Mayang Mekar. 3. Alur. Alur yang digunakan dalam novel sejarah Kamaludi Majapahit ini adalah menggunakan alur maju, di mana cerita awal hingga akhir terstruktur dengan baik. 4. Latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam novel sejarah Kamaludi Majapahit ini adalah latar tempat di Kerajaan Majapahit dahulu kala. 5. Latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel sejarah Kamaludi Majapahit ini adalah pagi hari, siang hari, dan malam hari. 6. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel sejarah Kamaludi Majapahit ini adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Ini dapat dilihat ketika penulis menyebutkan nama-nama mereka dan kata ganti orang ketiga yaitu dia. 8. Amanat. Amanat yang terkandung dalam novel sejarah Kamaludi Majapahit ini diantaranya adalah kita harus sopan, setia, dan percaya kepada pemimpin. Harus dapat memimpin dengan sifat yang berwibawa, tegas, dan berjiwa kepemimpinan. Sebagai pemimpin, harus lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu di unsur intrinsik novel sejarah Kamaludi Majapahit. Sangat menarik. Dadah!